Bismillahirrohmanirrohim. Bersuci dan tidak merasa paling suci. Apakah itu kalimat yang sering kita dengar, bahkan yang engkau sukai agar kalimat itu ditujukan untuk orang lain? Atau, apakah itu berarti bahwa kalimat itu tidak berlaku bagimu? Marilah sama-sama kita simak pembahasannya dalam video ini. Sepenggal kalimat dalam bahasa Indonesia itu dalam sekali maknanya. Bersuci dan tidak merasa paling suci, menunjukkan kerendahan hati yang indah. Kita semua berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk membersihkan diri kita, baik secara fisik maupun spiritual, lahir dan batin. Tapi penting untuk mengingat bahwa perjalanan menuju kesucian itu panjang dan terus berlanjut. Tidak ada manusia yang sempurna, dan merasa paling suci hanya akan menghalangi kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Aku suka pesan di balik kalimat itu. Ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menghakimi diri sendiri apalagi sampai menghakimi orang lain dengan membabi buta. Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga harimu menyenangkan, ya. Bersuci dan tidak merasa paling suci, merupakan pesan yang indah dan syarat makna, terutama dalam konteks fikih. Fikih, sebagai ilmu yang mempelajari hukum Islam, menekankan pentingnya kesucian, taharah, dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup kesucian fisik melalui cara cebok, wudu, mandi, dan tayamum, serta kesucian hati dan jiwa. Namun, fikih juga sangat menentang kesombongan, kibar. Seseorang yang telah bersuci, baik secara fisik maupun spiritual, tidak boleh merasa lebih suci daripada orang lain. Hal ini karena kesucian adalah anugerah dari Allah, dan kita semua adalah hamba-Nya. Kalimat, bersuci dan tidak merasa paling suci, mengingatkan kita bahwa kesucian adalah proses. Kita harus terus berusaha untuk membersihkan diri kita, baik secara fisik maupun spiritual. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan dan kelemahan. Kerendahan hati adalah kunci. Kita harus selalu rendah hati dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam pandangan fikih, bersuci dan tidak merasa paling suci adalah prinsip yang penting untuk dipegang. Ini mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, tanpa merasa lebih suci daripada orang lain. Kesucian yang sejati adalah kesucian hati dan jiwa, yang terwujud dalam kerendahan hati dan tidak meremehkan apalagi sampai memfitnah orang lain. Dalam pandangan tasawuf, bersuci dan tidak merasa paling suci, merupakan prinsip fundamental, mendasar dan pokok dalam perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini jauh melampaui sekadar kebersihan fisik seperti wudu atau mandi junub, tapi juga menjangkau penyucian hati dan jiwa, tazkiyatun nafs. Berikut beberapa penjabarannya. Bersuci, tazkiyah. Dalam tasawuf, bersuci bukan hanya tindakan ritual harian yang tampak oleh mata, tetapi proses terus-menerus untuk memurnikan hati dari sifat-sifat tercela, sifat mazmumah, seperti kesombongan, iri hati, dengki, dan ketamakan, serta mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, sifat mahmudah, seperti rendah hati, kasih sayang, kejujuran, dan keikhlasan. Proses ini melibatkan mujahadah, usaha keras spiritual,
zikir, mengingat Allah, dan berbagai praktik spiritual lainnya. Tidak merasa paling suci. Kesadaran akan ketidaksempurnaan diri adalah inti dari perjalanan spiritual dalam tasawuf. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dan lemah dirinya di hadapan keagungannya. Merasa paling suci adalah bentuk kesombongan, kibar, yang merupakan penghalang utama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sufi sejati selalu merasa dirinya masih jauh dari kesempurnaan dan senantiasa memohon ampun dan rahmat Allah. Makrifat, pengenalan Allah. Proses penyucian diri bertujuan untuk mencapai marifat, yaitu pengenalan hakiki akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengenalan ini akan melahirkan kesadaran dan penghambaan yang tulus karena menyadari betapa maha besar dan maha suci Allah, sementara manusia hanyalah makhluk yang lemah dan terbatas. Fana dan baka, para sufi seringkali menggambarkan perjalanan spiritual ini sebagai proses fana, lenyapnya ego, dan baka, kekal dalam Allah. Merasa paling suci adalah ciri ego yang belum lenyap, meskipun pada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya keadaan ini demikian masif, laten, dan tersembunyi. Seseorang merasa suci, dan bahkan paling, tapi sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berada dalam keadaan itu. Sementara tawadu, kerendahan hati, yang sesungguhnya menunjukkan tanda-tanda fana yang sedang berlangsung. Contoh dalam sejarah tasawuf, banyak tokoh sufi yang menjadi teladan dalam hal ini. Mereka, meskipun telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, tetap rendah hati dan menyadari kekurangan diri mereka. Mereka senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri, dan menghindari kesombongan. Singkatnya, bersuci dan tidak merasa paling suci, dalam tasawuf adalah ajakan untuk senantiasa berjuang menuju kesempurnaan spiritual, tetapi dengan tetap menyadari keterbatasan diri dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, tetapi juga dipenuhi dengan rahmat dan keindahan. Demikian, sedikit ulasan tentang kalimat, bersuci dan tidak merasa paling suci. Semoga dapat menjadi renungan kita bersama tentang pentingnya melihat dan merasakan dalam pengertian yang lebih luas dan lebih halus. Sehingga kita tidak terjebak dalam halusinasi diri yang kita anggap benar dan nyata, padahal diri kitalah sesungguhnya yang paling memprihatinkan dan sangat perlu melakukan pembenahan yang signifikan. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Tapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, berarti besar kemungkinan ada sesuatu pada dirimu yang perlu kamu benahi. Saya hanya mengatakan kemungkinan besar, bukan berarti menuduhmu. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirobbil alamin.